Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngebahas mengenai simpangan kuartil. Nah, di sini berhubung datanya sudah diurutkan terlebih dahulu, jadi di sini ada data ganjil ya dengan angkanya seperti ini dan juga data genap dengan angkanya seperti ini. Nah, apa sih bedanya data ganjil dan data genap? Kalau kalian hitung misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi di sini ada 11 data gitu ya. Sedangkan di sini sebelah kanan itu ada 12 data. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih cara mencari simpangan kuartilnya. Nah, di sini kita coba ulang terlebih dahulu datanya. Lalu kita menghitung antara satu kiri dan juga satu kanan. Kalau satu di kiri gitu ya, maka di kanan juga satu. Dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, lima, dan terakhir ini yang keenam. Jadi berhubung antara kiri dan kanan itu sama-sama 6 ya di data ganjil, maka ini acuannya Q2-nya sama dengan 7 ya. Nah, ini akan menjadi acuan hitungan kita. Sedangkan kita coba data yang genap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, antara kiri dan kanan itu sama-sama 6. Maka kita ambil keduanya yang datanya itu 6 ya. Oke, sekarang kita lihat sini. Kalau misalkan data ganjil itu key-nya cukup satu aja, kalau data genap dia ada dua, yaitu 7 dan 7. Maka 7 ditambah 7 dibagi dengan 2 itu sama dengan 7 gitu ya. Oke, sekarang bagaimana sih cara mencari simpangan kuartil? Nah, simpangan kuartil ini itu kita membutuhkan yang namanya kuartil 1 dan juga kuartil 2. Maaf, kuartil 3 bukan kuartil 2 ya, kuartil 3. Nah, sekarang coba kita hitung terlebih dahulu nih yang bagian sini ya. 2, 3 gitu ya. Nah, yang 3 ini nanti itu akan menjadi kuartil satunya ya. Maka kuartil satunya adalah datanya 4. Sekarang coba kita yang sebelah kanannya untuk mencari nilai kuartil 3-nya ya. Nah, maka si kuartil 3-nya ini sama dengan 8. Jadi, rumus dari simpangan kuartil itu sebenarnya QD sama dengan 1/2 dikali kuartil 3 dikurang kuartil 1 gitu ya. Maka kita masukin aja kuartil 3 dan kuartil 1-nya. Maka menghasilkan QD sama dengan 1/2 dikali 4. Maka QD-nya itu sama dengan 2. Jadi untuk simpangan kuartilnya ini bernilai 2. Sedangkan untuk yang data yang genap ya, kita hitung. Nah, bedanya data genap sama data ganjil itu dimulai juga dari kotaknya ya. Kotak yang kita buat untuk Q2 gitu ya. 1, 2, 3. Nah, berhubung 3-nya ada 2, maka kita tulis nih seperti ini ya. Jadi 4 ditambah 5 dibagi dengan 2. Maka kuartil satunya 4,5. Nah, sama juga nih kalian lihat ya. Yang bagian kuartil 3 satunya itu dihitung dari si kotaknya juga ya. Maka 2, 3 seperti itu. Maka 8 dan 9 itu menjadi perhitungan untuk kuartil 3-nya ya. Jadi sama dengan 6,5 gitu kuartil 3-nya. Kita masukkan ke rumusnya nih. Jadi QD sama dengan 1/2 dikali 6,5 dikurang 4,5. Jadi QD-nya ini sama dengan 1/2 dikali dengan 2. Jadi hasilnya adalah QD-nya adalah 1 ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat lagi data yang lain dan berbeda gitu ya. Ini kalau misalkan datanya kebetulan ya yang ganjil ya ganjil, yang genap ya genap gitu ya untuk Q1 Q3-nya. Sekarang bagaimana kalau kita bertemu dengan data ganjil dan bagaimana cara mencari simpangan kuartilnya? Nah, di sini kita tahu bahwa datanya itu ada sebanyak 13 atau data ganjil ya. Makanya kita hitung dari 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, dan 7. Maka si 7 ini ya itu data yang nomor 7 itu akan menjadi si penengahnya ya sebagai tanda kita untuk mencari Q1 dan Q3. Sekarang kalian lihat ya. Di sini ada 1, 1, si angka 7 ini itu tidak termasuk dalam hitungan yang kedua ya. Jadi 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, si 3, 3 ini
kan ada 4 sama 5 ya. Maka Q1-nya itu 4 ditambah 5 dibagi dengan 2. Maka Q1-nya ini adalah 4,5. Sedangkan yang bagian sebelah kanan untuk Q3 maka 11, 22, 33. Maka jelaslah si 9 dan si 11 menjadi kuartilnya sama dengan 9 tambah 11 dibagi dengan 2. Jadi sama dengan 10 gitu ya. Karena 20 dibagi dengan 2 ya 10. Selanjutnya kita masukkanlah si ke simpangan kuartil. Maka QD itu sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1 gitu ya. Maka hasilnya adalah 1/2 dibagi dengan 5,5. Jadi hasilnya adalah 2,75. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan simpangan kuartil ini. Semoga kalian dapat bermanfaat dan animasi ini dapat membantu kalian. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.